bisa dijelaskan hasil pertemuan tadi dengan pihak? Ya, siap. Jadi pertemuan yang tadi itu sebetulnya adalah untuk membahas rencana perusahaan melakukan efisien atau pengurangan terhadap kurang lebih 10 karyawan lagi. Ini yang sudah tahap ke-5 kayaknya. Jadi total semuanya itu 350 lebih, hampir 400-an karyawan yang sudah perusahaan ini. Tapi satu pun tidak ada yang diberikan haknya. Baik itu masalah pesangon maupun yang lain-lain, dan sudah kita coba advokasi melalui proses hukum berbagai cara, cuman tidak menjadikan efek jera. Ini malah akan terjadi PHK lagi 10 orang. Nah, yang kita soroti adalah di dalam undangan permohonan pertemuan untuk mem-PHK itu, kan teman-teman ini adalah tergabung di organisasi Sarbumusi, sudah resmi tercatat di Dinas Tenaga Kerja, dan sudah kita laporkan di sini. Hubungan sudah sejak 2019. Cuman ini yang diundang personal berarti ini murni bukti otentik undangan itu sebagai bukti pemberangusan serikat. Karena adanya unsur ketidaksenangan dengan pengurus serikat, maka dia tidak mau mengundang lembaga sesuai pasal 150-51, tapi yang diundang personal. Nah, yang kita persoalkan ini pemberangusan serikat. Unsur pemberangusan serikat itu kan diatur di dalam undang-undang pidana. Maka tadi ada pihak dari Kapolres, kita juga bersyukur dalam pertemuan saya memohon kepada pihak Kapolres supaya membuat resume pertemuan hari ini agar kehadiran panjenengan tidak sia-sia. Itu membuat catatan bahwa ini terjadi pemberangusan serikat, dan ini korbannya sudah hampir yang ke-400, 300 lebih lah. Nah, selama ini kita sudah ikutin proses hukum yang berlaku, dan pihak Kapolres, pihak PN, pihak Disnaker juga sudah berupaya semaksimal mungkin setiap pertemuan menekan ini harus yang punya perusahaan yang hadir supaya cepat selesai. Tapi tidak pernah dipenuhi. Kayak gitu Polres yang minta mobilisasi. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, ini teman-teman yang aksi ini adalah korban PHK yang bulan Januari. Yang sampai sekarang kasusnya belum terselesaikan. Ini sebagian. Nah, tadi juga sudah saya himbau perusahaan Polres, karena ini selalu terjadi. Maka insya Allah besok saya akan rapat internal pengurus DPD, dan saya akan membuat himbauan aksi solidaritas Sarbumusi seluruh Kabupaten Jombang akan kita turunkan dari 9 perusahaan itu. Nah, kebetulan saya juga punya aliansi FPFB, itu ada SPN yang tergabung, GSBI yang tergabung, kita ada kami, ada Front Nahdien. Bisa jadi ini menjadi gerakan multisektor supaya pemerintah melihat bahwa inilah kesewenang-wenangan perusahaan. Jadi pertemuan hari ini belum selesai, Mas. Nanti akan dibawa ke ranah proses hukum saja, biar ditemukan di hukum. Karena undangannya sudah sampai mana? Kalau untuk yang sudah terjadi, ini sudah kita laporkan ke Disnaker Provinsi. Itu sudah di tahapan penetapan pidananya, LK. Insya Allah dalam waktu dekat akan gelar perkara untuk dilanjutkan ke kejaksaan. Nah, terus ada juga perbuatan melawan hukum, kita bawa ke PN Jombang. Itu sampai detik ini ada 21 penggugat. Setiap hari Selasa kita sidang di PN, itu antara teman-teman korban PHK dengan pihak perusahaan. Bisa dijelaskan Mas, objek gugatannya apa Mas? Yang di Naker Jatim sama yang di PN? Kalau yang di Naker itu khusus hukum ketenagakerjaannya. Ada pidana di bawah UMK, terus tidak ada BPJS, tidak ada K3. Nah, ini kan pelanggaran pidana kejahatan. Kita laporkan, alhamdulillah tingkatannya sudah LK. Ini akan gelar perkara untuk ditetapkan pidananya dulu. Nah, ada juga union busting sudah kita masukkan pemberangusan, cuman itu laporan yang termasuk baru. Kemarin baru diperiksa, tahap pemeriksaan belum ditindaklanjuti. Adapun yang PN itu adalah tindakan semena-mena. Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maupun Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, negara itu sudah memberikan kewenangan absolut hanya kepada Pengadilan Hubungan Industrial, itu yang berhak menetapkan surat PHK.
Tapi ini sebagai warga biasa, warga sipil, otoritasnya melebihi pengadilan, mem-PHK orang seenaknya. Sehingga karena otoritasnya melebihi PHI, maka timbul kerugian, baik material dan imaterial, maka itu kita bawa ke pengadilan.